Santai di Opterjinya Bunda Ani, kita membahas tentang kehidupan para wanita, ya. Tadi ada Bapak mau cari janda mandiri, saya memberitahu janda mandiri itu Anda mau mendapatkan janda mandiri, Pak, siapkan mental Anda, finansial Anda, dan kualitas hidup Anda, dan Anda harus benar-benar mempunyai karakter jiwa pemimpin dan laki-laki. Karena perempuan mandiri itu suka sekali lelaki yang lebih keras tapi bertanggung jawab. Nggak suka laki-laki yang lembut-lembut, lembek-lembek, yang rayu-rayu manis. Perempuan mandiri nggak butuh seperti itu. Perempuan mandiri itu suka banget dengan laki-laki yang pekerja keras. Karena apa? Dia menginikan dirinya, dia sudah mampu pernah menjalani di fase sebagai wanita tapi jadi laki-laki gitu. Betul Bunda, lakukan apapun ketika sudah tersakiti. Ya, perempuan itu lebih ngeri. Perempuan mandiri itu kalau di dunia perhantuan, persetanan itu kurang lebih levelnya udah jadi kuntilanak merah ya. Jadi buat laki-laki yang mau deketin perempuan mandiri harus siapin ilmu. Ilmunya harus hebat ya. Bapak Saidi, gaji 100% saya berikan ke istri. Oh ya, bagus. Kalau seperti itu, tapi saya tidak langsung believe ya. Saya nggak bisa langsung percaya ya, tapi alhamdulillah kalau Anda seperti itu. Gitu. Karena perempuan mandiri itu gini Pak, nggak membutuhkan gaji Anda, nggak membutuhkan ini finansial yang berlebih. Dia lebih mencari ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Perempuan mandiri itu seperti itu. Dan dia hanya ingin mencari dirinya itu dihargain. Karena apa? Perempuan mandiri itu hanya pingin tidak mengulangi lukanya aja. Ya Bapak ya. Jadi kalau Anda nanti mau ke perempuan mandiri, pesan saya seperti itu. Ingetin. Satu, perempuan mandiri udah nggak butuh ATM laki-laki. Perempuan mandiri udah bisa menghandle hidupnya. Jadi perempuan mandiri itu hanya butuh hidupnya dihargain, ya hatinya dijaga. Dia butuh tempat yang nyaman karena dia sudah terlalu lelah dan capek dengan luka hidupnya. Kebanyakan perempuan mandiri kayak gitu. Perempuan mandiri nggak butuh. Saya ya betul Bunda, contoh Bunda host. Ya, saya contohnya, saya dengan si Aceh, saya nggak pernah dikasih duit bulanan, tapi saya bahagia, saya enjoy karena si Aceh bisa membahagiakan hati saya. Dia bisa mengobati luka hidup saya, dia bisa jadi teman saya, karena perempuan mandiri itu hanya butuh menikmatin hidupnya dengan tenang, karena perempuan mandiri itu untuk materi udah selesai. Gitu. Dia udah selesai dengan egonya, dengan kehidupan. Dia udah melewati semua luka, makanya perempuan mandiri itu kuat sekali. Betul sekali, warna merah. Iya, perempuan mandiri kalau udah kayak saya ini ibaratan di dunia hantu. Ini saya udah level kalau kuntilanak udah masuk kuntilanak merah. Jadi udah nggak takut lagi. Bukan masalah gaji Pak, hanya butuh kenyamanan. Benar Mbak Zara. Itu yang saya dapetin. Kenapa saya mau dengan si Aceh itu udah tua, ya kan? Juga bukan orang berduit ya, dia ada gaji cukup buat anak istrinya, udah selesai. Perempuan mandiri itu hanya cukup menikah dengan hidup dengan seorang lelaki pasangan. Dia hanya ingin menikah dengan jiwanya, dengan rohnya, dengan rasanya, gitu. Cuman resikonya kalau bersama perempuan mandiri itu pasti keras kepala. Tapi perempuan mandiri itu setia. Perempuan mandiri itu keras kepala, setia, dan bertanggung jawab. Karena apa? Dia terbentuk dengan luka, gitu loh. Jadi perempuan mandiri itu udah hidup dengan luka, gitu loh. Jadi kalau laki-laki mau deketin perempuan mandiri, ya harus siapin mental, gitu. Dia harus lebih men dari perempuan itu, karena perempuan mandiri udah terbentuk dengan dua karakter, yaitu wanita yang kuat, wanita yang tangguh, dan dia punya karakter bukan hanya melankolis lagi. Perempuan mandiri itu udah punya dua karakter, ya bisa jadi kayak perempuan, bisa jadi melebihi laki-laki ketegasannya. Hanya pingin dihargain aja, benar ya Mbak ini, Mbak siapa, Hanachi, betul. Aku alami sendiri. Iya Bunda, saya juga ngalamin.
Makanya saya tuh mencoba kawin yang ketiga, saya berani, saya udah nggak butuh. Waktu itu ditawarin sama bapak, ayo kita kawin resmi. Nggak usah, saya bilang gitu, nggak butuh. Perempuan mandiri itu udah nggak butuh, kawin-kawin surat nikah nggak butuh. Ya, saya banget bun, iya bukan banget, pokoknya perempuan banget ya, gitu. Dan aku kasih tahu laki-laki tuh kalau punya perempuan mandiri, dia nggak siap mentalnya, dia nggak finansialnya nggak cukup, udah gitu, dia akhirnya dalam rumah tangga nanti dia insecure, dia merasa kesaing, apalagi dulu misalnya istrinya perempuan biasa, dia pingin ganti, dia pikir dapat perempuan mandiri itu lebih enak, padahal enggak, apalagi kalah set gitu, akhirnya apa dalam rumah tangga nggak enak. Iya betul bun, itu aku banget. Semuanya aku banget ya karena aku banget gitu loh. Laki-laki untuk nemani perempuan mandiri harus menyiapkan dua kepala yang hebat dan kuat. Yes, betul. Ini Anda laki-laki ya, Anda berarti laki-laki nih. Karena aku kasih tahu banyak lelaki yang nggak paham, oh yang diincar perempuan mandiri, yang diincar ke bank mandirinya, ATM mandirinya, salah, mati. Ya, kalau ketemu perempuan mandiri, jangan salah. Perempuan mandiri itu royal. Perempuan mandiri itu lebih lebih apa ya? Lebih penyayang, lebih setia. Tapi begitu kamu permainkan, dibantai abis kamu. Karena apa? Dia hidup itu udah belajar dari lukanya. Dia mampu perempuan mandiri itu bekas perempuan yang mati, yang terluka, tertatih-tatih, mati, lalu dia bangkit kembali. Dan yang membangkitkan dia punya power itu lukanya, penderitaannya. Makanya jangan heran kalau perempuan mandiri itu keras kepala, tapi kalau laki-laki pinter bisa ngambil hati perempuan mandiri. Hidupnya enak banget, surga banget, karena apa? Perempuan mandiri pinter banget nyayangin laki-laki. Perempuan mandiri pandai sekali menghargai laki-laki. Cuman kalau mau dimanfaatin buat perempuan mandiri yang sudah pintar, ya kuntilanak merah. Iya, perempuan mandiri itu kuntilanak merah. Kalau di level dunia perhantuan itu, perempuan mandiri itu udah masuknya bukan kuntilanak putih lagi, udah merah dia. Iya, ilmunya udah tinggi kalau perempuan mandiri. Tapi perempuan mandiri kalau ketemu pria yang mau kondo bakal dibuangnya. Ya, betul. Sebenarnya nggak juga sih. Perempuan mandiri itu nggak akan merendahkan siapapun, karena perempuan walaupun dia mau kondo, tapi kalau si mau kondo itu nyaman, dia dengan si mau kondo itu nyaman, dia ngerasa bahagia, si mau kondo itu bisa menghargai si perempuan mandiri, enggak begitu juga, karena perempuan mandiri kan udah nggak butuh materi, dia udah nggak butuh validasi yang ini, dia hanya kegilaan gini loh. Kenapa perempuan mandiri itu seperti itu? Kenapa orang seperti saya ini hanya mengejar kesenangan dan kebahagiaan? Karena hidup saya udah penuh dengan luka, udah lelah luka. Jadi udah nggak mau lagi gitu loh. Sekalipun lelaki mau kondo masuk di hidup saya, tapi kalau dia mampu bahagiain kita, mampu buat nyaman kita, nggak buat pikiran kita, kenapa? Kita tuh kemarin itu udah terlelah dengan luka kita. Jadi kita udah nggak butuh apa-apa lagi. Kita hanya butuh menikmatin hidup, damai, tenang, nyaman, bahagia, itu doang. Duit nggak dipikirin sama perempuan mandiri. Ini maaf aku nggak bisa naikin ya ini ya. Aku nggak bisa naikin ini gimana. Maaf ya aku nggak bisa naikin ya bunda siapa ini. Maaf ini gimana nuruninnya ya. Aku nggak terima live naik ya. Ini siapa ya. Mohon turun ya. Saya nggak terima. Ini gimana cara nuruninnya. Nggak ngerti saya nih. Turun ya. Aku nggak terima live naik ya. Aku nggak mau ya. Oke, thank you. Jadi seperti itu. Aku perempuan yang enjoy hidup sendiri, bun. Orang usia, iya pastilah. Perempuan-perempuan yang pernah dengan memori lukanya, hidupnya seperti saya gini, ini udah nggak takut. Nggak takut sepi, nggak takut semuanya, nggak takut. Kalau ada laki-laki yang masuk di kehidupan perempuan kayak kita gini, dia bisa membuat kita bahagia, nggak bikin ribet. Is okay, kemon gitu loh. Tapi kalau bikin ribet, lah pergi aja lah, pusing gua gitulah. Konsep berumah tangga, saling melengkapi, saling memberi, saling menyayangi. Iya. Sama perkawinan lansia, kalau mau mencoba lagi, aku juga sering kasih tip ya. Kalau kamu mau mencoba di
cinta lansia. Cinta lansia itu cinta yang sudah menuju ke ketenangan. Buat orang yang spiritualnya bagus, itunya bagus ya, keyakinannya bagus, itu damai banget dapat perempuan-perempuan lansia yang sudah kayak saya ini udah berdamai dengan dirinya, udah enak banget, udah nggak butuh apa itu mengejar kegilaan, udah nggak ada nafsu apa, nggak ada, cuman pengen bahagia doang, enjoy doang, nggak lebih itu, cuman kayak gitu. Bun, menikah sama bule susah nggak sih? Jangan. Gue kasih tahu ya, bule itu memang jangan ngeliatin di medsos ya. Lo menikah mau dengan lelaki manapun sama. Ya, gue kasih tahu, yang lo lihat indah-indah itu hanya di medsos. Tapi nanti kalau kamu nggak punya pengalaman, kamu misalnya nggak punya sudut pandang yang luas, kamu pengen kawin sama bule, tapi kamu harus berubah, belajar dari bawah lagi kayak saya. Gitu. Kalau nggak kuat, lebih berat. Perkawinan dengan orang asing itu lebih berat. Satu, perbedaan. Makanya kalau kamu Islam, makanya di Al-Quran dianjurkan orang Islam jangan menikah dengan lain Islam. Sebenarnya penerjemahannya itu bukan masalah perbedaan agamanya. Jadi kalau dari agama aja kepercayaan, keyakinan berbeda, dari kultur berbeda, bahasa berbeda, makanan berbeda, semua berbeda, itu makin berat gitu. Jadi intinya lo mau kawin sama, lebih enak sih kawin orang Indonesia sama orang Indonesia. Tapi sebelum kamu berani melangkah ke perkawinan, itu lebih baik kamu siapkan mentalmu dulu sih. Menurut aku kayak gitu. Makanya aku berani di perkawinan yang mencoba lagi di usia lansia saya hanya berpikir, satu, untuk ya karena si bapak itu ada ambil peran tentang saya di kehidupan saya, mengembalikan saya punya kekuatan, ibaratnya bapak ambil andil ya untuk menyuntik saya menjadi, saya bisa semangat lagi. Kalau pusing kalau dapat suami yang pemalas. Suami pemalas itu nggak perlu ditoleransi ya. Kamu cepat-cepat bangkit. Hidup ini nggak usah banyak mikir. Mikirnya nih, ini pengalaman hidup aku ya, belajar dari kebodohanku ya. Jadi para wanita yang belum ngalamin sebuah kehancuran hidup ini pilihan ya. Pilihan, kalau lo nggak mau berubah, pilihan lo mati. Itu doang. Ya, hidup itu cuman kayak gitu. Jadi kalau kamu pingin selamat hidupmu, dunia dan akhiratmu, kamu harus berani berubah, harus berani mengambil keputusan, harus berani memulai dari nol, itu aja. Ini pengalaman hidup gue ya. Gue kenapa menderita 12 tahun dengan perkawinan pertama, menderita lagi 20 tahun karena gue goblok. Gitu. Orang yang berani mengatakan dirinya goblok pasti berani berubah. Gitu. Selamat ya Bu, nyambung banget konten ini karena saya udah penuh luka, sekarang hanya anak jadi tahan. Kebanyakan perempuan itu selalu bilang, aku bertahan karena anak. It's okay, saya setuju. Karena wanita itu nggak bisa, hatinya tuh lembut banget. Tapi yang paling terpenting pesan saya nih ya buat kalian para perempuan semuanya. Kamu dalam keadaan apapun, kalau memang alasanmu bertahan untuk anak, oke. Tapi please, belajar cerdas kayak wanita-wanita di luar negeri, ya, wanita-wanita negara maju, bertahan dengan bertumbuh, bukan bertahan dengan perasaan. Ya, ininya harus jalan, mindsetnya harus dirubah, pola pikirnya harus dirubah, pola sudut pandangnya harus dirubah. Aku ngomong kayak gini karena aku goblok dulu. Aku sekarang udah nggak goblok. Jadi aku, aduh, ada WA masuk. Jadi aku tuh ngajarin kalian jangan sampai kalian ngerasain penderitaan kayak aku sampai puluhan tahun ya. Betul, hidup itu pilihan, berani mencoba dan segala. Jadi hidup itu pilihan. Lo bertahan, nggak dengan perubahan, lo hanya nunggu mati. Mati itu bukan mati is dead, kita kembali mati dikubur, mati no puse. Tapi mati itu banyak artinya. Mati langkahmu, mati rezekimu, mati semuanya. Jadi kamu nggak bisa bertumbuh. Ya lo hidup gitu aja. Gitu. Ya itu yang disebut neraka. Gitu. Itu aja, hidup itu realita ya. Hidup itu realita. Mantap Bun. Saya senang melihat konten Bunda. Alhamdulillah Pak Sunarto, maaf ya, saya bukan sedang merendahkan laki-laki tadi. Justru dengan jawaban saya secara tegas, saya sedang menyelamatkan laki-laki supaya laki-laki punya harga diri. Buat laki-laki yang gagal menikah, kalau kamu ingin mengulang lagi, jangan mengulang racun yang kedua kali, yaitu apa? Harga diri laki-laki itu
Tempatnya di mana? Kerja. Laki-laki tuh ganteng kayak apaan? Lo pemalas, lo cuman ngandelin kegantengan lo cuman ngincerin perempuan-perempuan berduit, aku kasih tahu. Makin gak punya harga diri. Karena apa? Orang suka tuh ada bosennya. Orang suka ada bosen. Lo suka makanan apa, lo pasti bakal bosen. Tapi kalau lo masuk ke pernikahan dengan sudah saling menyadari, kayak saya sama bapak udah sama-sama sadar gitu. Bapak udah ikhlas, saya juga udah ikhlas, ya udah jadinya ibadah, jalanin aja. Nggak campur pun kayak gini, happy-happy aja. Gitu. Karena apa? Yang menikah itu rasa. Jiwa saya yang menikah, bukan fisik. Itu aja. Makanya itu penting ya buat para lelaki kalau nonton gitu ya. Bun, terima kasih Bun, cocok banget. Pasti cocok Bunda, saya kalau ngomong itu realita. Apa yang saya katakan itu setiap live saya, setiap YouTube saya, semuanya itu realita. Dan itu perjalanan hidup saya semua. Ya. Umur berapa kakak? Saya umurnya udah masuk 57. 56-nya udah selesai. Saya kawin lansia, tapi suami pelit dan kawin lansia, suami pelit bikin sengsara. Nggak usah, mendingan hidup masing-masing. Ngapain Bun? Umur tinggal nungguin mati. Ya, umur tinggal nungguin mati aja, mendingan buat ibadah, bahagiain diri. Nggak harus punya PR, malam harus ngelayanin, pagi harus jadi babu gratis. Oh no, Bunda cerdas ya. Mendingan nggak usah ya. Lansia kalau nggak mampu jangan melakukan perkawinan ya, bikin pusing, mendingan bahagiain sendiri. Saya berani mengambil langkah karena saya mampu dan saya hitung. Bapak bukan lelaki mokondo yang nggak punya apa-apa. Demikian tadi edukasi dari saya, yaitu tentang membahas seputar curhatan-curhatan para wanita ya. Di dalam edukasi ini kita hanya sama-sama belajar, menambah pengalaman, mencerdaskan ya. Tidak ada niat saya untuk menghakimi, nggak ada. Apa yang saya sampaikan itu adalah kisah hidup saya, pengalaman hidup saya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadikan edukasi ya buat teman-teman semuanya. Jadi pesan saya, bila mana kamu memang sudah pernah mengalami kegagalan perkawinan, ya nggak salah kamu mau nyoba lagi. Apalagi di usia lansia, kamu mau mencoba lagi, takut nanti anak-anak ya udah pada dewasa, udah pada berumah tangga, kamu ditinggalin sendirian, kamu butuh teman hidup, nggak ada salahnya ya mencoba lagi. Tapi sebelum mencoba, pesan saya adalah selesaikan kamu dengan dirimu sendiri, selesaikan kamu dengan egomu, selesaikan dulu kamu dengan ambisi hidupmu, baru menikah. Dan tujuan pernikahan, kalau udah di usia lansia, tujuan pernikahan itu mau usia muda, usia lansia itu adalah tujuannya yaitu niatan kita, niatan kebaikan, yaitu beribadah. Jangan pernah kamu menikah itu bertujuan mencari untung. Misalnya, oh aku mau nikah, kalau suamiku nggak bisa nafkain aku segini, oh nggak ya, nggak bisa, nggak kayak gitu ya. Tujuan nikah itu adalah kita beribadah, saling menyempurnakan, saling mengisi ya, saling mengisi dari kekurangan satu, kekurangan pasangan yang lain, dan saling belajar ikhlas. Disitulah nilai ibadah sebuah pernikahan. Jadi pernikahan itu kalau masih punya tujuan yaitu mau cari untung, cari nafkah, biar kecukupan, biar apa, jangan lakukan. Karena di pernikahan itu nggak bakalan ada untungnya. Yang ada itu adalah tujuan kebaikan, tujuan ibadah, yaitu tujuan bahwa kita itu berterima kasih sama Allah. Di situ di dalam pernikahan itu kita bisa banyak belajar ya. Pernikahan adalah guru hidup yang luar biasa. Jadi pesan saya, kalau kamu mau mencoba lagi dari kegagalan, yaitu siapkan mental kamu, siapkan semuanya dulu. Yang paling terpenting adalah selesaikan kamu dengan dirimu sendiri, selesaikan kamu dengan egomu, selesaikan dulu kamu dengan ambisi hidupmu. Insya Allah, kamu bila mana nanti melakukan pernikahan lagi, insya Allah akan kamu dapatkan yaitu kedamaian, ketenangan, kebahagiaan seperti yang saya rasakan. Ya, oke, kalau kamu suka dengan video-video saya, jangan lupa dibantu tekan tombol loncengnya dan di subscribe. Karena apa? Di video-video saya semua ini adalah saya lebih banyak menceritakan yaitu pengalaman hidup saya
dan benar-benar di video-video saya itu di Opterji, obrolan terapi jiwa, di konten di Bu Ani channelnya, itu semuanya ada realita kehidupan. Yang saya sampaikan adalah benar-benar realita kehidupan. Jadi maaf kalau saya itu setiap membuat video itu kelihatan serius, karena saya sedang menceritakan kehidupan saya. Jadi kadang saya itu ketarik energi saya, yaitu kadang saat saya bercerita tentang lelah perjalanan hidup saya, saat saya menceritakan luka hidup saya, perjuangan hidup saya, makanya saya kadang sedikit kayak apa ya, kayak serius, kayak ngeluarin energi banget gitu ya. Itu karena saya sedang ya ke-trigger dengan masa lalu saya. Tapi hari ini saya udah berdamai, saya udah bahagia, saya udah bertemu Tuhan, dan saya udah merasa berkecukupan apapun kondisi hidup saya. Saya tidak lagi takut miskin, saya tidak lagi takut berpisah, karena semuanya itu hidup saya sudah selalu saya melibatkan Allah, dan selalu saya hanya berserah diri pada Allah. Oke, semoga bermanfaat video-video saya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya. Makasih. Salam rahayu dari negeri Formosa, dari Opterji, obrolan terapi jiwa. Makasih.